Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dimin Channel. Jangan lupa like, komen, share untuk membantu admin dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Lanjut saja kita ke cerita. Dewa Perang Terbaik Victor bab 1694. Sebaliknya, masuk jauh ke dalam, perlahan-lahan menyusup, dan kendalikan seluruh divisi setan kota selangkah demi selangkah. Sekarang Gon Qiankyu yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan Dugotowo. Saya tidak tahu apakah Dugotowo yang bertanggung jawab atau dia hanya boneka. Inilah mengapa dia ingin mengendalikan divisi penindasan iblis dan menjadi pemimpin. Gong Qiankyu menebak, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah alien Xuanmeng. Saya khawatir ini adalah sesuatu yang tidak akan dipikirkan oleh semua orang di Departemen Sihir Kota. Sekarang pemimpin divisi Shenmue ternyata adalah alien Xuanmeng. Mereka langsung menebus ke dalam Sentianjian, kontrol penuh dari divisi setan kota. Metode ini benar-benar sempurna. Tidak ada yang mengira akan seperti ini. Tampaknya divisi sihir penekan bersatu. Tetapi sebenarnya divisi sihir penekan dihapuskan. Itu sudah dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Gong Qiankyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapa sangka bahwa mekanisme otak utama Genmoshi ternyata adalah musuh terburuknya sendiri. Yu Feng Tianxi benar-benar luar biasa. Siapa yang mengira bahwa bagian dalam divisi setan kota sudah membusuk seperti ini? Itu sebenarnya dikendalikan oleh ras alien Xuanming. Dia terobsesi dengan pemurnian obat, dan sebagai hasilnya, ketika Tian Xi pergi, dia secara khusus menyuruhnya untuk melihat Genmoshi dan tidak terlalu terobsesi dengan pemurnian obat. Sekarang semuanya dibuat olehnya. Ini juga bencana besar. Gong Qiankyu di depannya juga merupakan malapetaka bagi divisi setan kota. Divisi setan kota telah berakhir. Ini adalah perasaannya yang dalam. Jika dia tidak ditangkap oleh Gong Qiankyu, dia pasti akan marah ketika dia melihat adegan ini. Dan bahkan turun untuk melawan alien Xuanming di tempat. Lupakan saja sekarang. Tidak berdaya. Jadi itu situasi ini. Saya khawatir bahkan jika Tianxi kembali, dia mungkin tidak dapat berubah. Belum lagi tidak lagi, dia tidak punya pilihan. Mereka semua adalah tahanan. Gong Qiankyu tidak pernah secara langsung, tetapi diamati di antara orang-orang Xuanming alien. Apakah wanita ini ada di sini? Gong Qiankyu menemukan ibu negara Sentianjian di antara alien Xuanming. Itu adalah istri Dugotowo. Gong Qiankyu mendengar dari tuannya bahwa istri Dugotowo saat itu luar biasa dan dia dijarah oleh banyak orang, dikenal sebagai ibu negara. Pada akhirnya itu diambil oleh Dugotowo dan dia telah mendengar sebuah cerita. Tampaknya ada alien yang kuat di masa lalu dan ada seorang wanita yang sangat kuat. Tidak peduli penampilan atau kekuatannya, dia benar-benar luar biasa. Tapi kemudian ras alien langsung dimusnahkan oleh divisi penindasan iblis. Wanita ini juga sudah mati. Sepertinya ibu negara adalah sisa-sisa ras asing. Gong Qiankyu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menduga bahwa keduanya sebenarnya adalah orang yang sama. Ras alien itu tidak sepenuhnya musnah, tetapi seseorang selamat. Wanita pertama ini, ibu negara aktif dalam ras alien Xuanming. Jadi jelas ini adalah orang dari ras alien. Gong Qiankyu menjadi semakin yakin. Setelah masuk jauh ke dalam ras alien Xuanming, dia menemukan tempat di mana sekelompok orang melindunginya. Ada fluktuasi energi yang relatif besar di dalamnya. Ini seperti seseorang sedang berkultivasi. Gong Qiankyu segera menyelinap ke dalamnya. Benar saja, ada triknya. Itu 5 elemen akar dan tulang spiritual. Gong Qiankyu membuat penemuan besar lainnya. Dia benar-benar menemukan 5 elemen tulang roh akar spiritual di sini.
seseorang sedang berkultivasi dan 5 elemen akar dan tulang spiritual sangat kuat. Dan energi spiritual di sekitarnya berkumpul secara liar di sini. Tentu saja, alien Xuan Ming menggunakan kekuatan gaib yang hebat untuk mengisolasi napas. Tapi ini tidak sulit bagi Gong Qianqiu. Gong Qianqiu dengan cepat melihat siapa orang dengan akar spiritual 5 elemen itu. Meskipun orang ini jarang muncul, dia tahu siapa itu. Putra Dogo Towo, Dogo Xiao. Orang ini juga sangat berbakat, mungkin sedikit lebih kuat dari 8 bakat hebat Shen Tianjian. Namun akar belakangnya terluka dan menjadi limbah. Selama bertahun-tahun, saya telah mencari akar spiritual dan tulang yang cocok untuk transplantasi. Saya tidak berharap untuk memenuhi 5 elemen dari 5 elemen tulang spiritual King Long. Hanya saja, urusan Dok Xiao bersifat rahasia. Hampir semua orang di Departemen Sihir Kota tidak tahu. Artinya, Gong Qianqiu mengetahui dunia dan memiliki informasi lengkap. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu tentang keberadaan Dogo Xiao. Lagi pula, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya di depan semua orang di divisi penindasan iblis. Hahaha. Ternyata akar saudara Victor transplantasikan oleh mereka. Benar. Baiklah. Ternyata orang di belakang ras alien Xuan Ming adalah Dogo Towo dan putranya. Mereka juga mentransplantasikan 5 elemen akar dan tulang spiritual. Tidak heran Dogo Towo begitu akrab dengan segala sesuatu di luar. Ternyata dia sudah mengendalikan segalanya. Dogo Xiao sekarang sangat kuat dan sangat cocok dengan tulang roh akar roh 5 elemen. 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual telah dimainkan sepenuhnya. Kekuatannya saat ini hampir sama dengan Dogo Towo. Melihat seluruh divisi setan kota, itu adalah jenius pertama yang memang layak. Dogo Xiao yang memiliki 5 elemen akar dan tulang spiritual sangat kuat, tetapi tidak sebanding dengan Gong Qianqiu hari ini. Gong Qianqiu tidak hanya menginjak semua Tianjiao dari divisi Zhenmo di bawah kakinya, dia bahkan menginjak orang seperti Dogo Towo. Tapi semua ini tidak penting, yang penting adalah dia tahu masa ras alien Xuan Ming berada. Dan dia juga tahu keberadaan 5 elemen dan tulang spiritual. Akan ada pertunjukan yang bagus selanjutnya. Selama dia memberitahu Victor, maka targetnya akan sepenuhnya bergeser. Victor membunuh alien Xuan Ming dengan kemarahan mutlak. Bahkan Zhen Muxi akan membunuh alien Xuan Ming. Saatnya untuk kekacauan. Beli dia lebih banyak waktu. Dia bahkan bisa memanfaatkan nelayan. Gong Qianqiu benar-benar tertawa terbahak-bahak. Tuhan benar-benar di sisinya. Keberuntungan selalu ada di sisi. Meskipun ada tikungan dan belokan, dia aman sepanjang jalan. Pada saat krisis, dia secara tidak sengaja menemukan keberadaan ras alien Xuan Ming dan rahasia terbesar Shen Tianjian. Bukankah itu semua baik untukmu jika Anda mengeksposnya sendiri? Kemudian Anda dapat membeli lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan membiarkan diri Anda tumbuh lebih cepat. Saat itu, Victor bukan lagi lawannya, menunggu mereka bereaksi dan kemudian berurusan dengan kata-kata yang mereka sendiri. Itu akan terlambat. Setelah mengetahui rahasia besar ini, situasinya langsung berubah menjadi bermanfaat bagi Mia Chiaki. Gong Qianqiu tidak tinggal lama, tetapi pergi bersama Yofeng Tianxi. Tidak ada yang tahu dia ada di sana. Tidak ada yang tahu bahwa Yofeng Tianxi telah pergi. Dan tidak ada yang tahu bahwa semua obat ajaib pengawas Tianyi telah menghilang. Ini akan menjadi pukulan yang akan mengubah pola divisi setan kota. Datanglah ke kuburan massal. Tuan Tulang, aku akan memberimu hadiah. Gong Qianqiu melemparkan Yofeng Tianxi ke tanah. Master Tulang terkejut. Ini Yofeng Tianxi. Master Bone sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan kamu telah tumbuh sampai titik ini. Sudah beberapa lama kamu tidak melihat. Master Bone sangat terkejut ketika dia melihat Gong Qianqiu hingga matanya terbelalak. Dulu saya berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah ekstensi yang sangat kuat. Tetapi pada saat ini dia memiliki perasaan panik dan kekuatan.
hampir terintegrasi dengan seluruh dunia. Dia adalah langit, dia adalah perasaan bumi. Ada tekanan bergulir pada dirinya, lebih kuat dari semua orang yang pernah ditemui Master Tulang. Ketika Yofeng Tianxi melihat kenalan lama itu, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Tetapi dibandingkan dengan apa yang baru saja dialami, dia merasa lega. Master Tulang bukan apa-apa. Yofeng Tianxi tidak menyangka kami akan segera menghancurkan Genmoshi. Master Tulang tertawa, sebab pada saat itu ia mengambil jelas pengobatan yang jahat dan diusir oleh Yofeng Tianxi. Napas ini akhirnya akan keluar. Ayo bunuh aku. Yofeng Tianxi berbaring terlentang. Dia tidak berdaya untuk menghentikannya dan hanya bisa mengikuti arus. Aku akan melahapnya dulu. Gong Qianqiu melahap semua skill Yofeng Tianxi. Aku akan memberikannya padamu. Gong Qianqiu melemparkan Yofeng Tianxi ke Master Bone. Master Bone akan menyiksa Yofeng Tianxi selanjutnya. Dia memberi super superior medis surgawi dan semua orang di superior surgawi dewa. Jika itu jatuh ke tangannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Adapun Gong Qianqiu, dia juga tidak menganggur. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia harus membuat pengaturan untuk penemusan ras alien Xuanming. Tentu saja dia tidak akan mengungkapkannya secara langsung, karena yang dia inginkan adalah semua pihak bertarung. Dan yang dia inginkan adalah memperpanjang waktu, sehingga orang-orang seperti Victor dapat mengalihkan perhatian mereka. Beri dia cukup waktu untuk tumbuh. Gong Qianqiu menemukan bahwa kekuatannya meningkat, dan semakin banyak dia menelan. Pada periode waktu berikutnya, dia melahap semua harta dan pil obat yang dicuri oleh pengawas Tianyi dan Shen Tianzhen. Dia lebih kuat, dia tidak berhenti dan terus tumbuh. Terus cari segala macam hal yang bisa ditelan olehnya. Dia juga membuka jalan bagi berita tentang ras alien Xuanming. Periode waktu berikutnya, Victor masih mencari Gong Qianqiu dan menemukan banyak petunjuk. Rahasianya tidak jauh. Adapun Shen Tianzhen yang secara aktif mempersiapkan, siap untuk memulai Tianxipu, terutama Dugu Tuwo. Dia sangat ingin menyerang Tianxipu. Betul sekali. Dia adalah anggota ras alien Xuanming. Tujuannya adalah untuk mengendalikan divisi setan kota. Pada saat ini kekuatan menghalang lain muncul, dan dia secara alami tidak akan melepaskannya. Dan kali ini yang paling menyedihkan adalah Xiao Feng. Entah kenapa Gong Qianqiu sama sekali tidak menghubunginya sekarang. Ini membuat Xiao Feng cemas. Ya, benar kata Gong Qianqiu, cobalah untuk tidak menghubunginya. Tapi setelah mengatakan itu, sudah berapa lama sejak itu Gong Qianqiu tidak menghubungi dirinya sendiri sama sekali. Tidak ada berita sama sekali. Dia juga mencoba menghubungi Gong Qianqiu. Tentu saja bukan karena ada acara besar, tetapi hanya mengatakan bahwa dia merindukan Gong Qianqiu. Atau apa, dia ingin menghubungi Gong Qianqiu dan sebagainya. Hanya saja Gong Qianqiu tidak peduli sama sekali. Sekarang Xiao Feng dan Gong Qianqiu seperti lem. Jangan katakan tidak ada kontak untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak bisa melihatnya sedikit pun. Xiao Feng akan sama tidak sabarnya seperti semut di wajan panas. Xiao Feng tidak melakukan apa-apa hari ini. Saya hanya ingin melihat Gong Qianqiu. Dia tidak sabar untuk segera menemukan Gong Qianqiu. Dia merasa tidak nyaman, seolah-olah ribuan semut berjalan di atasnya. Apapun yang terjadi, kuncinya adalah dia menghubungi Gong Qianqiu, tetapi pihak lain tidak menjawab sama sekali. Faktanya, Gong Qianqiu melihat hubungannya dan hanya mencibir. Sakit. Xiao Feng hari ini seperti semut di matanya. Sekarang Xiao Feng tidak lagi berguna. Dia tidak perlu khawatir tentang bidak catur ini lagi. Dia terlalu malas untuk menanggapi kontak Xiao Feng. Buang-buang waktu. Anda benar-benar tidak berpikir Anda layak untuk diri sendiri, bukan? Gong Qianqiu mencibir lagi dan lagi. Jika Xiao Feng memiliki keterampilan Victor, itu akan baik-baik saja. Tapi dia adalah sampah. Di mana itu layak untuk Gong Qianqiu? Sampai beraninya kau menghubungiku, hehehe. Aku sedang berbicara denganmu, dan itu hadiah untukmu.
Xiao Feng salah. Sujaku melihatnya, meskipun Xiao Feng tidak keluar atau melakukan hal ini. Kondisinya terlalu buruk. Yang dilihat Sujaku kurang lebih seperti yang diprediksi. Xiao Feng masih harus memiliki kontak dengan Gong Qianqiu, dan kedua belah pihak tidak memutuskan kontak sama sekali. Namun melihat penampilan Xiao Feng, Gong Qianqiu seharusnya mengabaikan Xiao Feng. Itulah sebabnya dia seperti ini. Namun Sujaku masih ingin terus mengamati. Tidak ada bukti saat ini. Itu hanyalah tebakannya. Dia harus terus mengawasi. Setelah itu, kondisi Xiao Feng semakin memburuk. Teh dan nasi tidak harum. Saya tidak berlatih lagi. Saya tidak punya apa-apa untuk dilakukan sepanjang hari. Tinggal menunggu balasan dari Gong Qianqiu. Tetapi semakin Anda menunggu, semakin dekat berita yang Anda. Gong Qianqiu baru saja menghilang. Tidak ada menghubunginya sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia menghubungi, Gong Qianqiu tidak akan menjawab. Qianqiu, balas saja aku. Aku hanya ingin bagaimana kamu pulih dari cederamu. Xiao Feng sangat tidak sabar. Tunggu saja balasan Gong Qianqiu bersambung. Oke, jangan lupa like, komen, share untuk bantu admin, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.